Universitas Mercu Buana Yogyakarta merupakan perguruan tinggi swasta yang berdiri pertama kali dengan nama Institut Pertanian Wangsa Manggala Indonesia, yang kemudian menjadi Universitas Wangsa Manggala di tahun 1986. Kemudian berubah nama menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tahun 2008. Visi yang ingin dicapai adalah menjadi universitas yang memiliki komitmen untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita yang tertanam dalam semboyan Angudi Mulyaning Bongso, The Pursuit of Excellence. Pengajaran di Universitas Mercu Buana Yogyakarta dilaksanakan dan dikelola oleh fakultas dan program studi pada jenjang sarjana dan pasca sarjana, meliputi Fakultas Psikologi, Fakultas Agroindustri, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Pasca Sarjana. Universitas Mercu Buana Yogyakarta berusaha terus mengembangkan diri menjadi universitas yang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan dan penalaran, serta penelitian dan pengabdian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai cita-cita untuk mencerdaskan bangsa sehingga membantu masyarakat mewujudkan kesejahteraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Slamet, STPMP, selaku Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Ani Fauzan Rozi, Eskom MN MCI, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Yang terhormat Bapak Irfan Pratama, Eskom MN MCI, selaku Kaprodi Sistem Informasi. Yang terhormat Miss Putri Takwa Prasetyaningrum, STMP, selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Serta yang terhormat seluruh peserta acara Insight Workshop and Webinar Series dengan tema Pengembangan Keterampilan Profesional Mahasiswa sebagai Peningkatan Kapasitas Manusia di Era Digital. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media partner yang telah membantu dalam proses publikasi acara atau event Insight Workshop and Webinar Series HAMPSSI UMBY. Baiklah, saya akan mengingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan terlebih dahulu, lalu mengaktifkan fitur background yang telah disediakan oleh pihak panitia. Bagi teman-teman yang belum menonaktifkan mikrofonnya, silakan dinonaktifkan terlebih dahulu. Lalu yang belum mengubah username atau ID-nya, segera diubah dengan format yang telah disediakan oleh panitia. Dengan format nama underscore instansi dengan contoh Jihan Sastri underscore UMBY. Baiklah, pada acara Insight Workshop and Webinar Series ke-6 ini,
kita akan membahas tentang karya ilmiah dengan tema kupas tuntas metodologi penelitian. Nah, dari judul ini, kita sebagai mahasiswa itu patut sekali untuk menyimak sampai habis jalannya acara pada kesempatan kali ini. Karena apa? Karena tema yang akan kita bawakan saat ini itu sangat penting banget bagi kita selaku mahasiswa, karena ilmu-ilmu yang ada di tema kita kali ini itu bisa membantu kita dalam proses penyusunan proposal skripsi, bahkan skripsi. Oke, baiklah teman-teman, perkenankan saya, Jihan Sastri selaku Master of Ceremony pada kesempatan kali ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah penyampaian materi atau sisi inti dari pemateri yang sangat luar biasa. Acara yang selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari Ketua Panitia Pelaksana acara Insight Workshop and Webinar Series. Acara yang selanjutnya adalah sesi dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah teman-teman, agar acara kita dapat dimaksimalkan lagi, kita akan langsung masuk ke acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Gimana nih teman-teman? Udah nggak sabar kan langsung masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi yang sangat kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan sesi penyampaian materi. Gimana nih teman-teman? Udah nggak sabar kan ya mau masuk ke sesi inti kita, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Miss Putri Takwa yang merupakan salah satu dosen di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Tapi saya nggak bakalan sendiri loh teman-teman, melainkan saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Kak Ogi. Halo Kak Ogi. Halo, selamat siang. Oke, gimana nih Kak Ogi? Udah siap belum ya untuk memimpin jalannya sesi inti pada kesempatan kali ini? Udah siap pastinya, karena memang webinar ini udah ditunggu-tunggu nih sama aku dan teman-teman peserta lainnya dari kemarin. Udah nggak sabar banget dengerin pemaparan materi dari Miss Putri. Iya nih, materinya juga cukup bermanfaat banget kan untuk kita sebagai mahasiswa. Ini mungkin ada yang lagi di semester 4 itu lagi menghadapin yang namanya mata kuliah metodologi penelitian, mungkin yang di semester atasnya ada yang lagi proses penyusunan skripsi, ataupun yang lagi masih mencoba menyusun proposal skripsi. Jadi gimana nih Kak Ogi, sempat lah kan baca-baca dulu nih terkait metodologi penelitian. Iya, pastinya dong. Sudah sempat untuk membaca beberapa materi yang nantinya akan disampaikan oleh Miss Putri tentunya. Oke nih Kak Ogi, mungkin kita langsung aja ya masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi penyampaian materi dari Miss Putri Takwa kepada Kak Ogi. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Jihan yang udah memberikan waktu dan medianya. Saya, Sudarmawan Ogi Pambudi, selaku moderator akan memandu jalannya acara IT webinar kali ini. Oke, langsung aja kita masuk ke acara inti. Sepertinya Miss Putri sudah bergabung di antara kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara kita pada siang hari ini. Nama beliau adalah Miss Putri Takwa Prasetyaningrum STMT. Miss Putri ini adalah salah satu dosen dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Anak-anak Universitas Mercu Buana Yogyakarta pasti udah nggak asing lagi dong sama dosen kita yang satu ini, terutama anak sistem informasi tentunya. Sepertinya Miss Putri sudah bergabung di antara kita ya. Halo, selamat siang Miss. Selamat siang Mas Ogi. Wah, bagaimana nih Miss kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Udah siap pastinya untuk memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa kepada para peserta webinar ya Miss? Insya Allah udah siap. Oke, gimana nih teman-teman? Udah siap belum menyimak materi yang menarik kali ini? Dan jangan lupa untuk mencatat materinya nanti yang sekiranya penting bagi teman-teman semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, Miss Putri bisa langsung mulai presentasi dan sharing-sharing ke peserta webinar hari ini. Kepada Miss Putri, waktu dan media kami persilakan.
Oke, terima kasih Mas Ogi. Terima kasih Mbak Jihan atas waktunya. Saya cukup terkejut ya, ternyata pesertanya banyak sekali. Terima kasih. Saya akan sharing aja. Kebetulan saya juga sedang menempuh kuliah di Undip, jadi memang kita sharing-sharing ya, teman-teman. Barangkali teman-teman lebih paham dari saya. Gitu. Oke, hari ini kita belajar tentang kupas tuntas metodologi penelitian. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, ada nggak sih yang tahu metodologi penelitian itu apa sih? Bedanya metode sama metodologi apa? Mungkin ada yang bisa jawab? Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Miss, terdengar. Oh, oke. Oh baik, saya belum share screen ya, makanya tadi diem aja. Saya izin untuk share screen ya. Oke, apakah di layar monitor kalian sudah terlihat slide saya? Oke, bisa Sudah, Miss. saya teruskan ya. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke penelitian, gimana caranya bikin proposal penelitian, karya tulis ilmiah gitu. Saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, ada nggak yang tahu bedanya metode sama metodologi nih? Metode dan metodologi apakah sama? Mungkin Kak Ogi bisa bantu jawab? Oke, kalau menurut saya nih, metodologi adalah cara atau ilmu yang dipakai untuk menemukan gimana sih kebenaran tentang penelusuran atau cara-cara tertentu dalam menemukan kebenaran atau realitas apa aja sih yang akan dikaji. Sedangkan untuk metodenya adalah prosedur atau yang ditempuh karena untuk melakukan tujuan tertentu. Berarti metode itu adalah cara, sedangkan metodologi adalah jalan untuk menempuh cara itu, gitu. Atau aturan untuk menempuh cara tersebut ya. Iya, benar. Iya. Jadi sama kayak kalau kita misalnya naksir sama seseorang gitu, kita perlu metode ya, cara apa yang cocok untuk mendekati seseorang tersebut dan bagaimana ilmu yang bakalan digunakan untuk mencapai cara tersebut. Bedanya metode dan metodologi. Untuk course outline hari ini adalah pengantar penelitian, tahap penulisan karya ilmiah, dan literatur review. Nah, pertanyaan lagi nih buat teman-teman. Mengapa sih kita perlu melakukan penelitian? Ada yang tahu nggak sih? Kita tuh perlu melakukan penelitian. Kenapa sih kenapa harus bikin skripsi gitu? Skripsi kan based on-nya dari penelitian ya. Menurut kalian apa nih? Kenapa kita harus perlu banget melakukan penelitian? Kita ada yang tahu jawabannya? Kenapa sih kita perlu melakukan penelitian? Mungkin Kak Ogi lagi bisa jawab. Kak Ogi. Waduh. Tujuan penelitian karena tujuan penelitian sendiri itu bertujuan untuk membandingkan antara data yang kita cari atau kita hasilkan dari penelitian dengan fakta yang terjadi di masyarakat tentunya. Seperti untuk memecahkan sebuah data, maka kita harus melakukan penelitian dengan prosedur-prosedur tertentu gitu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Ogi, itu sudah cukup bagus.
Jadi kenapa kita harus melakukan penelitian, mengapa melakukan penelitian, itu berangkat dari masalah, betul ya Kak Oki ya. Jadi biasanya seseorang mengambil suatu penelitian riset itu berawal dari masalah. Nah, masalahnya mungkin bisa diketahui metode pemecahannya, tapi belum diketahui metode pemecahan yang lebih baik itu seperti apa. Jadi penelitian berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Prancis, ya. Bahasa Inggrisnya adalah riset dan bahasa Prancis adalah recherche, yang artinya re adalah kembali, to research artinya adalah mencari. Jadi yang disebut dengan penelitian itu adalah kita mengeksplor apa yang tadinya kita tidak tahu, mempelajari sesuatu yang baru, membangun pengetahuan yang baru yang belum diketahui sebelumnya. Misalnya nih, biasanya kan cewek-cewek ini kalau misalnya mau mengganti skincare ya, kita juga penelitian dulu kan. Penelitiannya dengan apa sih penelitian kecilnya? Kita mungkin observasi dulu ya, masalahnya mungkin kulit kita cenderung kering misalnya ya, perempuan. Kita observasi dulu nih, biasanya googling ya, kalau searching gimana sih caranya kalau untuk kulit kering. Lalu setelah itu kita dari yang kita tidak tahu akhirnya kita tahu nih, oh produk A. Lalu gimana sih kita dengan produk A kita menghasilkan kulit yang lebih baik lagi. Gitu. Kita bisa eksperimen lagi nih, mungkin di tulisannya adalah kalau makainya sehari 3 kali olesan di wajah. Mungkin kita bisa eksperimen nih, jadi ditambah misalnya setelah wudhu gitu ya, setelah sholat bagi yang muslim gitu tetap diolesi krim, gimana nih hasil apa lebih baik atau tidak. Itu eksperimen kecil sih, ibaratnya kayak penelitian kecil-kecilan yang dilakukan di muka kita misalnya, seperti itu ya gambarannya. Jadi penelitian ini adalah belajar dan mempelajari sesuatu yang baru sehingga membangun suatu pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya. Syukur-syukur bisa lebih baik pemecahannya daripada penelitian yang sebelumnya. Lalu pengertian penelitian selanjutnya ini dilakukan dengan karena ada masalah penelitian, di mana masalah penelitian sendiri itu muncul karena adanya latar belakang masalah yang lahir dari masalah kehidupan. Penelitian dilakukan secara terencana, sistematis, berulang, dan terukur. Jadi penelitian harus memiliki originalitas, kebaruan, serta memiliki kontribusi yang orisinal pada pengetahuan dalam bentuk menemukan atau merevisi teori, metode, fakta, dan aplikasi. Nanti akan saya beri contohnya ya. Misalnya kita mau meneliti, bagi teman-teman yang computer science ya, computer science berarti lebih cenderung bakalan menganalisis suatu data yang big data gitu. Gimana sih caranya algoritma yang kita pakai ini atau metode yang kita pakai ini lebih baik daripada metode dari penelitian sebelumnya. Gitu, lebih ke akurasi ya. Itu termasuk di dalam kebaruan juga. Lalu apa sih yang dikejar dari penelitian? Jadi yang dikejar dari penelitian adalah sebuah aktivitas yang memiliki tujuan untuk original contribution to knowledge. Jadi memiliki kontribusi pengetahuan yang original. Lalu bentuk kontribusi seperti apa ke pengetahuan? Yaitu kegiatan menyelidiki, menginvestigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan atau merevisi teori, metode, fakta, dan aplikasi. Menurut Benson 2008. Lalu pengertian penelitian selanjutnya itu adalah aktivitas manusia yang didasarkan atas investigasi intelektual yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, memperbaiki pengetahuan manusia dalam berbagai aspek. Begitu juga menurut pengertian selanjutnya yaitu kumpulan aturan, aktivitas, dan prosedur yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian. Lalu gimana sih penelitian yang baik? Penelitian yang baik adalah yang pertama adalah purposiveness, yaitu memiliki tujuan yang jelas.
lalu dilakukan dengan cara berhati-hati. Misalnya, kalian pertama kali mau meneliti itu berawal dari dan berangkat dari masalah kehidupan. Gitu. Masalah kehidupan apa yang mau kalian angkat nih di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi peneliti itu lebih cenderung mencari masalah yang ada di sekitar kita. Itu aja dulu deh. Yang ada di sekitar kita angkat sebagai suatu yang mau kita bahas, lalu kita tentukan juga topik penelitiannya mau meneliti tentang apa topiknya, lalu passion kita di mana. Gitu. Jadi memang harus tujuannya harus jelas. Misalnya nih Kak Ogi sukanya apa nih? Saya mau tanya dulu nih. Atau masalah yang di dalam kehidupan sehari-hari yang belum terpecahkan mungkin? Atau dari kesukaan Kak Ogi misalnya apa nih? Sukanya nonton drama, Kak. Bu. Sukanya nonton drakor gitu ya. Misalnya mau angkat penelitian tentang apa ya? Misalnya klasifikasi ya. Klasifikasi penonton atau review tentang drakor di Indonesia gimana sih? Reviewnya misalnya kalian mau mengambil judul tentang sentimen analisis, tentang mereview review atau ulasan tentang drakor di Indonesia tuh seperti apa sih reviewnya. Lalu tujuannya apa nih? Kita mau mereview atau membuat sentimen analisis itu tujuannya untuk apa? Yang pertama mungkin untuk menganalisa apa sih yang sebenarnya penonton Indonesia sukain dari Korean series atau drama series dari drakor tuh yang lebih ke seperti apa? Kan banyak ya drakornya di Indonesia yang bermunculan, ada yang komedi, ada yang romantis, ada yang horor dan yang lain-lain ya Kak Ogi ya. Nah itu kita harus tahu nih tujuannya untuk apa. Mau segmentasi, klasifikasi atau apa. Lalu kita harus lakukan penelitian itu juga dengan hati-hati, cermat dan teliti. Misalnya data yang kita ambil itu dari data apa? Mungkin diambil dari data Twitter, bisa. Komentar-komentar di Twitter kan ada ya Kak Ogi ya, biasanya tentang drakor. Lalu dapat diuji dan dapat dikaji kebenarannya. Ya, dapat diuji dan dikaji kebenarannya, lalu dapat diulang oleh penelitian yang lain. Misalnya Kak Ogi, penelitian tersebut sentimen analisis menggunakan metode SVM misalnya. Nah, itu nantinya misalnya dari metode Kak Ogi dihasilkan akurasi datanya 86%. Mungkin untuk penelitian selanjutnya itu bisa diotak-atik di algoritmanya seperti itu. Lalu di precision, confidence itu adalah memiliki ketepatan keyakinan yang juga berhubungan dengan populasi atau sampelnya. Jadi sampelnya mau berapa nih yang mau diambil. Biasanya review atau ulasan itu ribuan ya datanya. Kalau teman-teman mau mengambil penelitian tentang computer science ya, computer science artinya nanti akan meneliti tentang data mining, big data, itu memang biasanya datanya itu ribuan. Lalu berapa sih minimal data yang harus diolah atau sampel populasinya itu berapa sih minimal? Kalau menurut dari selama ini saya belajar ini adalah menurut penelitian itu minimal 200 sampel data populasi minimal yang harus diambil. Jadi misalnya populasi penduduknya ada berapa, sampel yang harus diambil tuh ada berapa persen gitu dari populasinya. Ya minimal 200 data lah seperti itu. Lalu penelitian yang baik itu harus bersifat objektif, berlaku untuk umum, hemat, tidak berlebihan, data atau pernyataan yang digunakan selalu sama. Lalu adanya keterkaitan antar bagian. Seperti itu. Lalu gimana sih kalau datanya bukan dari data di media sosial seperti Twitter gitu, atau seperti Google Play, atau seperti aplikasi yang lain, misalnya yang di media sosial gitu. Kalau misalnya datanya adalah data hasil survei gitu ya, survei ke sekolah misalnya, Kak Ugi melakukan
penelitian ke sekolah dengan data siswa atau data ibu guru atau bapak guru gitu, bagaimana datanya dianggap penelitian itu baik gitu ya. Misalnya ada pertanyaan seperti itu, jadi datanya KUG memang harus datang ke sekolah tersebut, melakukan wawancara, observasi secara langsung. Lalu misalnya ada pembagian kuesioner, itu pun KUG sebaiknya, kalau teman-teman peneliti sebaiknya itu adalah langsung datang ke lapangan supaya kita tepat sasaran terhadap siswa maupun guru yang mau kita ambil datanya. Jadi kalau bisa data itu benar-benar kita ambil dan kita tunjukkan pada orang yang tepat gitu. Jangan sampai kita cuma nitip di sosmed biasanya ya, melalui WhatsApp broadcast, tolong dong diisi kuesioner penelitian saya gitu. Takutnya tidak tepat sasaran seperti itu, sesuai dengan variabel dan indikator yang kalian mau gunakan. Oke, untuk selanjutnya klasifikasi penelitian. Ini ada 3, yaitu pendekatan, metode, dan jenis. Pendekatan, ini biasanya teman-teman sudah pada tanya ya, pendekatan itu ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Penelitian yang kualitatif itu biasanya cenderung dari ilmu sosial, konsepnya peningkatan pemanfaatan terhadap sesuatu, dan bukan membangun penjelasan dari sesuatu. Menurut Benson 2008. Sifatnya adalah subjektif, berorientasi ke observasi tanpa dikontrol dan secara umum tidak ada generalisasinya. Dilakukan di bidang sistem informasi dengan metode penelitian seperti studi kasus, survei yang berbasis pola alur induktif, yaitu pengamatan terhadap objek penelitian secara khusus lalu menghasilkan konsep dan teori baru secara umum. Nah, teman-teman yang biasanya meneliti kualitatif ini, kalau di prodi SI maupun informatika, itu kecenderungannya kayak kita meneliti tentang computer science yang mau diteliti adalah misalnya prediksi harga saham menggunakan metode decision tree atau ensemble method gitu ya. Itu mengamati objek secara khusus, yang mau diamati itu harga saham. Nah, hasilnya akan menghasilkan konsep atau teori baru, mungkin akurasinya lebih baik daripada penelitian sebelumnya. Seperti itu. Lalu gimana dengan pendekatan kualitatif, yaitu dari biasanya kecenderungannya dari ilmu alam, konsepnya bagaimana sesuatu dibangun dan bekerja dan membangun penjelasan dari sesuatu. Sifatnya objektif, berorientasi ke verifikasi, observasi yang dikontrol, dan secara umum ada generalisasinya, menggunakan skala numerik berbasis alur pola deduktif ke induktif. Yang pertama adalah kumpulkan teori dulu, menghasilkan konsep, rumuskan hipotesis, uji hipotesis, tarik kesimpulan. Nah, ini bagi teman-teman yang ngambil software engineering. Contohnya, kayak kalian mau membangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan karyawan terbaik menggunakan metode Electre misalnya. Kalian mengumpulkan teori-teorinya nih. Teori-teorinya, hasil konsepnya seperti apa, lalu dibuat hipotesisnya. Hipotesis adalah pernyataan awal untuk penelitian tersebut. Ya, lebih ke bagaimana merancang sistem pendukung keputusan untuk penentuan karyawan terbaik gitu menggunakan metode Electre gitu. Lalu diuji hipotesisnya, mungkin dibuat dengan sistem pendukung keputusan berbasis webkah atau berbasis mobile-kah, seperti lalu ditarik kesimpulan. Uji hipotesis ini juga nanti bisa diujikan kepada customer-nya atau kepada pegawai atau diujikan ke user pokoknya seperti itu. Itu kalau di ilmu prodi informatika dan teknik dan sistem informasi. Lalu klasifikasi berdasarkan metode itu dibagi menjadi 4, yaitu penelitian berbasis tindakan, eksperimen, studi kasus, dan survei. Berbasis tindakan adalah studi berupa monitoring dan pencatatan penerapan sesuatu ke peneliti secara berhati-hati dengan tujuan untuk memecahkan masalah, mengubah situasi,
penelitian penelitian ini contohnya di penelitian di bidang pendidikan. Gitu. Misalnya era pandemi ini ya, penelitian tindakan tuh misalnya seperti ini. Di era pandemi ini, kalau misalnya kita mau mengajarkan siswa di era pandemi ini, kalau daring atau di Google Classroom gitu kan lama-lama bosan ya. Mungkin bisa dengan pendekatan multimedia, maybe bisa dengan games, pendekatannya seperti itu. Jadi ada tindakan sebelum dan sesudah sebelumnya pakai apa metode selama daring ini, dan sesudahnya setelah dirubah dengan ada multimedia, sentuhan multimedianya itu seperti apa gitu. Itu contoh dari penelitian tindakan yang lebih ke pendidikan. Lalu eksperimen adalah investigasi yang hubungannya dengan sebab akibat dengan menggunakan uji coba yang terkontrol oleh peneliti, melibatkan pengembangan dan evaluasi penelitian di bidang sains dan teknik, contohnya seperti itu. Eksperimen yang tadi saya sudah bilang ya, kalau teman-teman ngambil computer science nih, yang bidang ilmunya computer science, itu adalah eksperimen. Jadi misalnya kalian tadinya menguji menggunakan metode SVM, ya, gimana nih kalau misalnya menggunakan random forest, hasilnya lebih baik atau enggak, gitu eksperimen. Lalu studi kasus adalah eksplorasi satu situasi secara mendalam dan hati-hati. Jadi kita case study itu biasanya misalnya penelitiannya di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya anak-anak ekonomi nih mau meneliti di mana ya misalnya ya, di koperasi misalnya mau meneliti tentang pengaruh pengaruh nasabah selama pandemi gitu. Nah, pengaruh nasabah bank atau koperasi selama pandemi itu seperti apa sih? Itu mau diteliti di bidang sosial, case study berarti based on-nya di suatu tempat gitu. Lalu survei itu adalah pengumpulan data populasi yang bisa diukur dengan cara yang ekonomis. Melibatkan menggunakan kuesioner dan interview yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau interview atau survei sebaiknya teman-teman peneliti harus datang langsung ke lapangan, jangan asal ngasih kuesioner gitu ya. Boleh sih selama pandemi, terus bagaimana? Banyak cara ya selama pandemi untuk kuesioner maupun interview bisa dilakukan secara daring, mungkin diberi kesempatan di Zoom, di room Zoom atau di Google Meet ya, melakukan interview lalu kuesioner nanti dikumpulkan teman-temannya yang mau mengisi kuesioner, teman-teman guru, siswa ataupun mahasiswa gitu ya, atau pegawai, silakan masyarakat gitu dikumpulkan di Zoom. Kita beri pengarahan terlebih dahulu terkait dengan teknis pengisian kuesioner, lalu diisi secara bareng-bareng gitu. Jadi tepat sasaran selama pandemi seperti itu. Menurut jenisnya, penelitian itu ada penelitian dasar, penelitian terapan. Jadi kalau penelitian dasar ya hasilnya seperti menghasilkan akurasi yang baru lah, misalnya lebih baik gitu ya untuk penelitian teman-teman di S1. Penelitian terapan itu sudah menghasilkan prototipe ya. Kalau penelitian kalau penelitian terapan itu lebih banyak ke kuantitatif ya, lebih banyak ke kuantitatif dan lebih sedikit ke kualitatif. Gitu. Kalau penelitian yang terapan. Lalu konfirmatori dan eksperimen. Ya, tadi penelitian eksperimen ya. Penelitian deskripsi dan explanatory. Gitu. Nah, ini kembali lagi ke penelitian kuantitatif ya. Penelitian kuantitatif ini merupakan investigasi ilmiah yang secara unsur-unsur kuantitatif fenomena yang keterhubungannya dilakukan secara sistematis. Jadi ini yang sudah tadi saya jelaskan bahwa ini lebih ke sosial. Kalau kualitatif ini penelitian yang proses penelitian dilakukan dari secara pendekatan induktif. Seperti itu ya. Ini perbedaannya kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki kejelasan subjek dan sumber data sejak awal. Kalau kualitatif, sumber dan datanya fleksibel dan bisa berkembang selama proses penelitian.
Kalau kuantitatif, langkah penelitiannya telah dipersiapkan secara matang pada saat penelitian. Kalau kualitatif, segala sesuatunya baru diketahui dengan jelas ketika penelitian telah selesai. Penelitian kuantitatif contohnya tadi computer science, teman-teman yang ngambil data dari Kaggle, dari UCI bisa langsung digunakan, dan sumber datanya sejak awal sudah jelas ya, seperti itu misalnya ada berapa ribu atau berapa ratus data. Kalau kuantitatif itu lebih ke yang tadi penelitian survei, case study, yang datanya sewaktu-waktu memang bisa berubah karena emang kita ngambil datanya secara langsung, data primer seperti itu ya. Kalau kuantitatif kecenderungannya memang datanya adalah data sekunder, jadi datanya memang diambil dari online. Langkah persiapannya sudah dipersiapkan secara matang ya. Kalau anak-anak computer science itu pertama pre-processing ya. Kalau mengolah data mining pre-processing, ada missing values enggak. Lalu setelah itu modeling, evaluasi, klasifikasi seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang kualitatif misalnya di bidang sistem informasi ya, software engineering, segala sesuatunya baru diketahui dengan jelas ketika penelitian telah selesai. Gitu. Jadi diuji, setelah diuji sistemnya jadi, lalu mau gimana nih? Hasilnya terlihat setelah sistemnya selesai dibangun dan selesai dijalankan dan dipraktekkan ke sekolah atau perusahaan tersebut, misalnya kayak studinya di mana. Lalu umumnya memiliki hipotesis yang akan diuji pada penelitian dengan kaidah a priori, sedangkan untuk kualitatif adalah pada umumnya tidak memerlukan hipotesis, hasilnya bersifat terbuka. Kalau kuantitatif, kegiatan pengumpulan datanya dapat diwakilkan karena bersifat sekunder tadi ya, bisa diambil secara online di Kaggle maupun UCI. Kualitatif itu kegiatan pengumpulan datanya harus datang sendiri ya, peneliti harus datang ke tempat perusahaan tersebut atau case study tersebut. Lalu untuk kuantitatif, analisis datanya dilakukan setelah data terkumpul. Kalau kualitatif, analisis datanya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Selanjutnya adalah tahap penulisan di karya ilmiah. Nah, ini biasanya banyak nih teman-teman mau nulis penelitian atau karya ilmiah yang mau diprosidingkan berupa artikel maupun jurnal. Ini idenya muncul dari mana sih? Pertama, bisa pengamatan di kehidupan sehari-hari dari membaca, rasa penasaran, diskusi, dan sesuatu yang direnungkan. Nah, contohnya tadi yang seperti Kak Ogi bilang ya, dia lebih senang drakor ya. Mungkin dari senang drakor itu muncul rasa penasaran, diskusinya mungkin kalau secara daring bisa sama temannya chatting atau membaca referensi terkait dengan sentimen analisis mungkin di dalam benaknya Kak Ogi nih ya, yang suka drakor, ini pengen mengklasifikasikan atau pengen segmentasi atau pengen melihat review penonton di Indonesia ini lebih seneng drama Korea atau film-film Korea series itu yang apa sih, yang drama, yang komedi, atau yang apa, atau yang horor gitu. Biasanya dari pengamatan kehidupan sehari-hari. Yang saya selalu tekankan kepada mahasiswa bimbingan saya adalah lakukan kegiatan atau ambil suatu penelitian data yang memang kalian sukai. Kenapa kalian sukai? Karena berawal dari hal yang kalian sukai itu, kalian bisa mau belajar lebih. Kalau misalnya dipaksa oleh dosen pembimbingnya untuk kamu ngerjain ini deh, ya itu kalau kalian emang suka. Objek penelitiannya, misalnya Ogi sukanya emang di nonton film Korea. Nah, kalau misalnya saya minta, Ogi kamu nggak usah penelitian Korea-Korea lah, gitu. Coba kamu terjunlah ke perikanan, cari deh udang image processing, gimana caranya membedakan udang yang sehat, udang yang segar dan yang tidak segar dengan image processing. Itu pasti saya jamin Ogi bakalan lama gitu ya untuk menyusun penelitian tersebut, gitu. Karena emang sesuatu hal tersebut diawali dengan rasa yang tidak suka. Selanjutnya adalah memilih topik penelitian. Pilihlah topik penelitian, pilih yang lingkup yang diminati. Yang tadi saya sudah bilang ya, diminati, kalian sukai, kumpulkan informasi yang melatar belakangi hal tersebut. Untuk mendapatkan gambaran umum topik, mendapatkan kata-kata kuncinya,
memberikan pemahaman akan keterhubungan topik dengan topik yang lain, buat pertanyaan modifikasi topik penelitian tersebut. Ya, setelah Ogi sudah menentukan mau klasifikasi atau mau buat sentimen analisis terkait review film Korea ya di Indonesia seperti apa, gitu boleh aja. Lalu gimana sih kita menentukan bidang dan topik penelitian? Nah, kebetulan karena saya adalah dosen di sistem informasi, jadi saya lebih cenderung ke gaya penelitian computing ya. Di sini ada menurut kurikulum dua gaya penelitian computing. Yang pertama adalah computer engineering atau yang disingkat dengan CE, itu mengembangkan sistem terintegrasi seperti software dan hardware, atau yang disingkat dengan computer engineer. Jadi lebih ke bikin software, bikin program, bikin sistem pendukung keputusan, bikin sistem pakar, bikin sistem cerdas, bikin sistem informasi geografis gitu. Lalu untuk sistem informasi atau IS itu lebih ke analisa kebutuhan dan proses bisnis serta desain sistem. Jadi lebih ke sistem analisis, mungkin bikin prototipenya atau bikin framework-nya atau bikin perencanaan strategisnya seperti itu ya. Selanjutnya untuk computer science, ini adalah konsep computing dan pengembangan software. Computer science itu lebih, kalau contohnya kayak di dunia IT itu ya penelitian yang berbasis dengan machine learning gitu ya. Machine learning berarti olah data dengan data mining seperti itu. Lalu information technology, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur IT. Ya, pengembangan ya hampir sama sih, jadi pengembangan pengelolaan infrastruktur IT dengan membangun atau mengembangkan infrastruktur di bidang IT-nya seperti apa gitu. Lalu software engineering ini adalah pengembangan software dan pengelolaan tahapan SDLC. Software engineering sama ya, jadi hampir mirip ya, bikin software juga ya, bikin sistem pendukung keputusan, sistem pakar seperti itu. Nah, ini juga harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dari peneliti. Teman-teman di sini juga harus mengetahui passion kalian itu di mana. Gitu. Nggak semuanya orang itu jago ngoding dan nggak semua orang juga jago analisis. Gitu. Tergantung passion kalian. Kalau nggak jago ngoding, nggak jago ngoding, berarti kalian harus jago analisis. Jadi kalian ngambilnya computer science, lebih ke tentang pengolahan data gitu, menggunakan data mining, bahasa pemrogramannya bisa menggunakan Python, RapidMiner gitu ya, Orange seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang suka ngoding ya, bisa menggunakan bahasa pemrograman banyak ya, ada PHP ya, ada aplikasi mobile, mungkin pengen bikin aplikasi mobile silahkan ya, dengan sistem keputusan berbasis mobile, mungkin sistem pakar berbasis mobile, boleh ya. Lalu untuk proposal penelitian, jadi proposal adalah usulan untuk melakukan suatu kegiatan yang bertujuan menjelaskan tujuan kepada pembaca. Jadi proposal penelitian ini suatu pernyataan penulis mengenai rencana atau rancangan penelitian. Tujuan pembuatan proposal ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penelitian sebagai media untuk menjelaskan apa yang dilakukan dan apa yang diperlukan. Lalu isi proposal penelitian ini ada judul, pendahuluan. Pendahuluan itu adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian, metode, tinjauan pustaka, daftar pustaka, jadwal, dan anggaran personali biasanya untuk proposal ya, biasanya untuk anggarannya berapa gitu ya untuk penelitian ini. Lalu judul nih, penentuan judul harus mudah dipahami. Kalau kita dalam menulis suatu judul, yang pertama harus mudah dipahami. Judul singkat dan jelas menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan. Kesalahan yang sering terjadi, judulnya terlalu panjang, pembentukan kalimat tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar. Jadi judul itu harus mencakup unsur jenis penelitiannya apa, objek penelitiannya apa, subjek penelitiannya apa, keterangannya apa, tambahkan jika perlu. Contohnya yang salah nih,
Sistem pakar untuk mendiagnosis gizi buruk pada balita berdasarkan gejala-gejala yang dialami berbasis web. Nah, judul yang benar, langsung aja ya, sistem pakar untuk diagnosa gizi buruk pada balita. Untuk berbasis webnya, berbasis mobilenya bisa mungkin diceritakan di bagian abstrak dan di isinya. Seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak ya. Contoh judul adalah metode, tujuan, dan objek. Ini wajib ada. Contohnya ada penerapan algoritma semut ya, atau method atau algoritma untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network untuk pengujian software metode black box. Nah, ini metodenya adalah algoritma semut. Tujuannya untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network. Objeknya untuk lagi pengujian software metode. Ini terlalu banyak untuknya ya. Untuk lagi, dan untuknya ada 2 kali ya. Nah, sebaiknya itu jangan terlalu banyak. Misalnya, menjadi penerapan algoritma semut untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network aja udah cukup. Atau penerapan algoritma semut untuk pengujian software metode black box menggunakan neural network. Mungkin lebih singkat. Lalu contoh yang kedua adalah penerapan algoritma A yang diperbaiki untuk mencari tempat parkir kosong mall dan supermarket. Jadi ada metodenya, ada tujuannya. Metodenya adalah menggunakan algoritma A. Tujuannya adalah pencarian tempat parkir kosong, objeknya adalah di mall dan supermarket. Contoh yang selanjutnya adalah penggabungan forward selection dan backward elimination untuk pemilihan fitur dan prediksi mahasiswa DO menggunakan algoritma C45. Metodenya adalah forward selection dan backward elimination. Tujuannya adalah pemilihan fitur dan objeknya adalah metode prediksi mahasiswa yang DO. Selanjutnya kita gimana cara bikin untuk latar belakang. Jadi latar belakang secara umum berisi tentang uraian identifikasi masalah yang akan dicari solusinya melalui kegiatan yang akan dilakukan. Jadi latar belakang ini dideskripsikan pentingnya melakukan penelitian dengan topik yang dipilih, dapat berupa hal-hal yang menarik, pernyataan dari topik tersebut, pentingnya topik tersebut diangkat untuk diteliti. Latar belakang penelitian ini merujuk bagian sumber pustaka dan pandangan singkat para penulis peneliti yang pernah dilakukan pembahasan tentang topik yang terkait. Kesalahan yang terjadi, latar belakangnya terlalu panjang ya, terlalu banyak konsepnya, lalu terdiri dari paragraf yang tidak saling terkait dan sudah mencetuskan kesimpulan. Nah, itu yang salah. Jadi kalau latar belakang penelitian itu harus terdiri dari 3. Yang pertama adalah faktanya. Faktanya itu apa? Misalnya penelitian tentang gizi buruk pada balita. Ya, sistem pakar untuk diagnosa gizi buruk pada balita. Membuat latar belakangnya, paragraf atau alinea pertama, itu kita ceritakan tentang faktanya itu apa. Diagnosa gizi buruk itu gimana sih? Faktanya apa? Perkembangan gizi buruk di Indonesia itu gimana? Ceritakan di paragraf pertama. Selanjutnya di paragraf kedua, di bagian latar belakang, ceritakan masalahnya apa. Kalian meneliti sistem pakar untuk diagnosa gizi buruk pada balita. Ceritakan di paragraf kedua masalahnya apa. Misalnya dari data bla 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 diperoleh bahwa gizi buruk di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan maybe ya, sehingga perlu adanya sistem pakar untuk mendiagnosa gizi buruk pada balita. Nah, alinea selanjutnya kita berikan solusinya dengan menggunakan sistem pakar bla 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 gitu ya, untuk masalah yang di paragraf kedua. Jadi begitu untuk latar belakang terdiri dari 3 hal. Yang pertama fakta, masalah, dan solusi. Rumusan masalah. Nah, gimana nih kita caranya bikin rumusan masalah? Jadi, rumusan masalah yang baik memiliki ciri apabila masalah tersebut diselesaikan,
maka akan memiliki added value atau nilai tambah dan manfaat bagi kehidupan. Misalnya dengan adanya sistem pakar ini, manfaatnya itu apa sih? Atau rumusannya, masalahnya gimana nih? Bagaimana biasanya ya, diawali dengan bagaimana ya rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem pakar untuk mengatasi gizi buruk di Indonesia atau di mana gitu misalnya. Bagaimana menganalisa, bagaimana merancang, bagaimana lebih ke bagaimana gitu ya. Lalu masalah harus memiliki kemungkinan untuk dapat diselesaikan. Masalah diselesaikan dengan keahlian peneliti dan faktor pendukungnya, seperti data, waktu, dan tenaga serta izin. Jadi rumusan masalah adalah kumpulan pernyataan penelitian di mana jawabannya akan diperoleh setelah melaksanakan penelitian. Karakteristik dari rumusan masalah hendaklah dijabarkan dengan operasional dan spesifik, harus sejalan, searah dengan jawaban yang akan disajikan, harus ditulis dengan jelas, tidak multitafsir. Rumusan masalah hendaknya mengungkapkan hubungan antar dua variabel atau lebih, dan umumnya dibuat dalam kalimat tanya. Nah, itu yang tadi lebih ke bagaimana. Biasanya saya meminta mahasiswa itu membuat rumusan masalah minimal 2 ya, maksimal 3. Kalau terlalu banyak, kayaknya kesannya lebih banyak masalahnya daripada solusinya ya. Jadi saya maksimal 3, minimal adalah 2 untuk rumusan masalah. Nah, batasan masalah ini juga diperlukan agar penelitian ini dapat fokus pada masalah yang akan diselesaikan. Jadi batasan masalah ini membatasi masalah, bukan membatasi sistem yang akan dibangun. Misalnya penelitian untuk gizi buruk ini hanya diteliti di daerah Nusa Tenggara Timur, kabupaten apa gitu, dan kabupaten apa aja gitu aja boleh gitu ya. Jadi emang untuk membatasi lingkup dari data tersebut yang mau diselesaikan. Misalnya sampel data ini diambil di sekolah yang terdapat di DIY di Kabupaten ABC misalnya seperti itu, atau di Universitas Mercubuana Yogyakarta saja misalnya. Untuk batasan masalah, kesalahan yang sering muncul dalam pembuatan batasan masalah ini membuat lokasi, objek, subjek penelitian yang sudah ditulis pada judul. Ini salah ya, harusnya ditulis di isi aja, jangan ditulis di judul. Berupa batasan implementasi sistem, memuat metode dan tools pengembangan sistem, dan memuat apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, membuat tujuan penelitian berisikan hal yang akan dicapai pada akhir penelitian sejalan dengan rumusan penelitian dan harus menjawab pada bagian kesimpulan. Jadi tujuan ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Ya, harus sejalan dengan rumusan masalah. Sama. Manfaat juga merupakan hal-hal yang positif yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung ketika tujuan penelitian tercapai. Jadi manfaat penelitian ini juga isinya adalah jawaban dari rumusan masalah. Manfaatnya apa? Selanjutnya untuk tahap penelitian. Penelitian dasar ini yang untuk teman-teman S1 ya, biasanya penelitian dasar larinya, dan S2 itu lebih ke identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis dan analisis, serta kesimpulan. Oke, untuk tahapan penelitian ya, ini saya tulis untuk skripsi. Jadi pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Tahapan penelitian adalah diidentifikasi masalah. Ini sebenarnya semua genre ya, dari skripsi, tesis, disertasi yang sedang saya susun pun juga susunannya pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Lalu susunan yang kedua adalah landasan teori yang berisi penelitian yang berhubungan ya. Jadi related work ya biasanya dalam jurnal. Jadi penelitian yang berhubungan, landasan teori, dan kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, tahap penelitiannya. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, metode peneliti, pengumpulan data, analisis data, pengukuran penelitian. Tahap penelitian adalah pengujian hipotesis dan analisis hasil. Lalu tahap selanjutnya adalah analisis hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Ini tahap penelitiannya kurang lebih hampir sama dengan tesis maupun disertasi ya. Nah, ini adalah contoh tahapan penelitian computing. Yang pertama adalah tentukan bidang ilmunya dan topik penelitiannya tentang apa. Tentukan masalah penelitiannya. Ya, misalnya tadi mau meneliti tentang sentimen analisis, penelitian computing. Jadi
bidangnya tentang apa namanya tadi, tentang sentimen analisis misalnya ya, teman-teman mau mereview komentar negatif dan positif gitu ya terhadap suatu aplikasi misalnya, boleh juga. Lalu tentukan masalahnya penelitian, masalahnya apa sih, kalian mengangkat tentang sentimen analisis, misalnya sentimen analisis pembelajaran, review pembelajaran daring selama pandemi COVID, kalian mau mengangkat itu ya, jadi anak computer science gitu ya, jadi bidang ilmunya adalah computer science, topik penelitian tentang sentimen analisis, masalahnya mungkin pembelajaran secara daring dinilai kurang efektif. Nah, yang efektif untuk melihat komentar negatif maupun positifnya mungkin ya, yang mau diteliti masalah penelitiannya apa harus jelas. Lalu metode yang akan dipecahkan dalam penelitian ini itu apa? Jadi carilah jurnal-jurnal terkait dengan sentimen analisis ya. Metodenya apa? Biasanya menggunakan SVM ya yang paling banyak. Terus linear regression seperti itu ya. Nanti bisa sambil dibaca-baca. Pilih metode dan lakukan perbaikan metode. Jadi anak-anak computing atau computer science itu lebih ke perbaikan metode. Akurasinya misalnya yang penelitian sebelumnya menggunakan SVM aja hasilnya 80%. Namun kalian menambahkan satu metode lagi misalnya untuk perbandingan dan metode kalian lebih baik. Itu bisa dilakukan penelitian lalu evaluasi perbaikan metode. Jadi diharapkan dengan penelitian kalian itu menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya. Seperti itu ya. Kalau anak-anak computing ini lebih ke perbaikan metode yang disebut dengan hasilnya adalah akurasi yang mungkin lebih tinggi atau metode yang digunakan lebih baik dibanding penelitian sebelumnya. Lanjut, cara menulis proposal, ini tadi sudah saya jelaskan juga ya. Jadi ada pendahuluan, berisi latar belakang penelitian. Ya, bagian pertama sangat penting menyusun penelitian ini adalah latar belakang penelitian, latar belakang masalahnya itu apa. Tadi sudah saya jelaskan, di alinea pertama adalah faktanya, alinea kedua adalah masalahnya, dan alinea ketiga adalah solusi yang nanti diharapkan. Lalu ada dua gaya riset di bidang computing dan sistem informasi. Jadi gaya penelitian di bidang computing terbagi menjadi dua, yaitu computer science dan gaya IS atau information system. Kalau CS atau computer science ini memiliki penelitian dan isu yang berhubungan dengan core teknologi dan perbaikan metode atau method improvement. Sudah saya jelaskan tadi, jadi untuk penelitian-penelitian anak-anak computer science itu lebih ke perbaikan metode, misalnya menggunakan metode A, kalian tambah metode B, hasilnya seperti apa? Lebih ke improve, lalu hasilnya apakah akurasinya lebih tinggi atau tidak. Lalu kalau IS atau information system, itu lebih cenderung tentang interaksi teknologi dan sosial, termasuk antaranya mengukur dan menganalisa kesuksesan penerapan teknologi dan sistem informasinya. Contohnya kalian tambah variabel aja, misalnya penelitian A variabelnya hanya 2, melihat pengaruh pelanggan, menganalisa pelanggan atau konsumen dengan 2 variabel, misalnya dari jenis kelamin dan usia. Nah, kalian tambahkan 5 atau 2 gitu untuk mengukur, menganalisa kesuksesan dari penerapan teknologi itu bisa. Oke, untuk menjawab semua pertanyaan why di judul, contohnya adalah prediksi produksi padi menggunakan SVM berbasis vertical swarm optimization. Jadi latar belakangnya yang harus dijawab adalah mengapa milih padi, mengapa prediksi produksi padi, lalu mengapa memilih SVM, mengapa menggunakan vertical swarm optimization. Lalu pola alur dari pokok pemikiran paragraf itu kunci keberhasilannya adalah latar belakang. Masalah penelitian beberapa komprehensif, kita merangkum di penelitian kita, tulisan yang baik adalah bahwa hanya dengan membaca latar belakang masalah saja,
orang langsung bisa memahami apa yang ada di pikiran kita atau penelitian kita. Pokoknya ada pokok pikiran seluruh paragraf, ada 6 pola, yaitu objek penelitian, O, metode, kelebihan kelemahan metode, masalah pada metode yang dipilih atau masa disingkatnya, solusinya, lalu rangkuman tujuan penelitian. Gambarannya seperti ini ya. Kalau prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM berbasis particle swarm optimization, latar belakangnya mengapa milih padi ya sebagai objek penelitiannya, mengapa prediksi produksi padi. Lalu metode-metodenya dijelaskan. Setelah itu kelebihan dan kelemahannya juga dijelaskan. Masalah pada metode yang dipilih, mengapa dengan menggunakan support vektor mesin. Lalu mengapa menggunakan particle swarm optimization sebagai solusinya, lalu rangkuman tujuan dari penelitian tersebut. Nah, kita dalam belajar menulis itu mengacu dengan ATM ya, mungkin teman-teman sudah tahu semua ya. ATM itu adalah singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Banyak baca paper, lihat bagaimana para peneliti menuliskan hasil penelitiannya. Tiru alurnya tapi tidak mencontek kalimatnya, modifikasi pelan-pelan dan ditulis ya di tulisan kita yang akan kita buat. Nah, dalam kita mengamati tiru modifikasi kita harus benar-benar banyak baca paper ya teman-teman. Jadi nggak cuman baca 1, 2 udah selesai gitu. Tapi kita harus baca kalau untuk S1 minimal 20 paper yang harus dibaca ya. Untuk S2 70, untuk S3 200 paper yang harus dibaca. Lalu rumusan masalah, ya masalah dan tujuan penelitian dapat merangkum setelah selesai menyusun latar belakang masalah. Ini seperti tadi ya contohnya sudah saya jelaskan, jadi bagaimana peningkat kalau di anak-anak computer science, itu lebih ke bagaimana peningkatan akurasi SVM apabila PSO diterapkan pada pemilihan parameter yang optimal, bagaimana pengaruh penerapannya, gitu ya, lebih ke peningkatan akurasi dan bagaimana pengaruhnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara bikin literatur review. Literatur review ini adalah terdiri dari tinjauan studi, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikir. Tinjauan studi ini minimal 3 penelitian ya. Kalau saya minimal, biasanya mahasiswa saya tinjauan studi itu minimal 5 yang berhubungan dengan masalah metode dan hasil. Serta tunjukkan bedanya. Biasanya saya minta untuk membuat tabel. Penelitian A, B, C, D itu apa saja judulnya, hasilnya apa, metodenya apa. Lalu penelitian Anda di bawahnya itu seperti apa, sebagai pembeda. Gitu ya, dibuat tabel. Biasanya saya bilang itu adalah state of the art-nya. Lalu tinjauan pustakanya berisi objek penelitian, landasan teori tentang metode, tahapan algoritmik, dan contoh penerapannya. Lalu kerangka pemikiran adalah gambar kerangka beserta penjelasannya. Tinjauan pustaka ini meneliti penelitian yang benar-benar terkait ya isinya, tentang penelitian yang benar-benar terkait tentang masalah, metode, dan hasilnya. Jadi rangkuman dalam bentuk tabel yang tadi saya sebutkan, state of the art-nya, lalu perbedaan kelebihan dan penelitian kita. Dibuat tabel paling gampang ya, jadi nomor, nama penelitinya, judul, metode, hasilnya, lalu catatannya apa. Catatan itu biasanya saya minta mahasiswa untuk melihat di bagian future work-nya. Jadi penelitian akan datang itu seperti apa yang dituliskan oleh peneliti, atau di bagian kesimpulan ada sarannya biasanya seperti itu. Itu dibuat untuk catatan supaya kita tahu kita tuh posisinya ada di mana, dibuat state of the art-nya berupa tabel. Oke, untuk membuat apa yang di tinjauan pustaka ini haruslah lengkap, tuntas, merangkum dari banyak sumber, bukan memindahkan isi buku, publikasi ke tesis kita atau disertasi kita atau skripsi kita. Jadi algoritma ini harus berisi tahapan, formula, dan contoh penerapannya. Ini adalah contoh state of the art. Ya. Ada modelnya, masalahnya apa, dataset, pengukuran hasilnya. Lalu penelitian kita bagaimana hasilnya? Apakah lebih baik?
Lalu tempat-tempat mencari referensi nih ya, tempat-tempat mencari referensi ada di Google Scholar. Jadi untuk jurnal maupun skripsi, kalian dapat mencari referensi sesuai dengan topik yang kalian inginkan di Google Scholar, lalu di LIPI, di doaj.org, di ResearchGate, di SendDirect apabila kampus kalian atau sekolah kalian berlangganan SendDirect bisa, atau di e-resource, atau di ijern.com, apa di freepoolpdf.com, atau di Google. Gitu. Nah, ini jumlah literatur review yang wajib dibaca ya untuk level pendidikan S1 20-70 paper, sudah saya jelaskan tadi, S2 70-200 paper, S3 itu minimal 200-700 paper. Kenapa ada pertanyaan mahasiswa saya selalu tanya, kenapa makin baca paper semakin pusing? Itu berarti tandanya kalian belum banyak baca paper, kalau masih pusing. Ya. Jadi kuncinya adalah banyak baca supaya kita bisa melihat perkembangan teknologi atau perkembangan penelitian sebelumnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kak Ogi, bila ada pertanyaan silahkan. Oke, sekarang terima kasih Bu Putri atas materi tadi yang disampaikan. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya melalui chatbox atau raise hand langsung ya, dengan format nama lalu instansi. Oke, saya akan untuk pertanyaan pertama bisa dari Kak Felicia Setiawan dari Universitas Tadulako, yaitu Ibu Putri, bagaimana cara agar kita itu bisa memiliki daya pikir kreatif, apalagi dalam merangkai kata pada saat membuat karya ilmiah metodologi penelitian. Sumber dan media apa saja yang bisa Ibu rekomendasikan untuk digunakan, Bu? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab aja ya Kak Ogi. Iya. Untuk gimana caranya kita bisa memiliki daya pikir yang kreatif, apalagi dalam merangkai kata saat membuat karya ilmiah metodologi penelitian. Oke, gini caranya Kak Felicia. Jadi caranya itu adalah kita memang awalnya itu kita harus banyak merenung dulu ya, merenung melihat permasalahan yang ada di sekitar kita. Caranya kita banyak ya, kita self healing dulu, mungkin Kak Feli perlu refreshing dulu, nggak perlu jauh-jauh ke pantai, kemana, mungkin bisa refreshing kemanapun Kak Feli pergi ya, Kak Feli pikirkan permasalahan apa yang mau diangkat topiknya. Terutama yang Kak Feli sukai dulu deh. Jangan yang Kak Feli nggak sukai. Kalau Kak Feli mau angkat, topik yang Kak Feli memang sukain dulu. Lalu bidang penelitiannya Kak Feli apa nih? Misalnya kalau teman-teman di sini ada yang anak sistem informasi maupun informatika, kalian tuh kasarannya gitu. Kalian suka analisis atau ngoding? Mungkin Kak Feli bisa open mic, Kak Feli dari prodi mana gitu, supaya bisa lebih enak ngobrolnya. Kalau misalnya dari prodi sistem informasi maupun informatika itu Kak Feli tanya pada hati Kak Feli sendiri, Kak Feli suka ngoding nggak atau suka analisis? Kalau Kak Feli suka analisis berarti Kak Feli ambil computer science, yang artinya Kak Feli menganalisis data yang cukup besar seperti big data, machine learning ya, dengan banyak ya, dengan tadi itu misalnya dengan klasifikasi, estimasi, gitu. Lalu gimana sih caranya sumber media apa yang bisa digunakan? Sumber media yang bisa digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah itu, yaitu tadi yang saya ceritakan apabila teman-teman langganan SendDirect, saya kecenderungannya lebih sering baca jurnal internasional, karena memang kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman yang skripsi ini, carilah di tadi ya di Google Scholar atau ResearchGate. Mungkin saya bisa share screen lagi ya Kak Ogi ya. Iya, boleh nih. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke, seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau sumber-sumbernya mau dari mana,
Kalian kalau emang langganan kampusnya, langganan SendDirect, mungkin bisa nyari jurnal-jurnal internasional. Sedang tuh baca jurnal internasional karena pikiran kita lebih terbuka. Nggak enaknya kita harus belajar bahasa Inggris, tapi nggak susah ya sekarang banyak teknologi untuk apa mencari atau apa sih untuk mentranslate gitu. Nah ini bisa juga medianya dengan menggunakan ResearchGate atau dengan tadi SendDirect. Kalau misalnya kampusnya berlangganan, langsung kita searchingin aja misalnya tentang sistem pakar. Sistem pakar apa saja yang ada di SendDirect ya, publikasinya nanti kita bisa baca. Intinya harus banyak baca sih, kalau saya boleh saranin. Harus banyak baca jurnal seperti itu. Kalau mahasiswa saya minimkan 20 jurnal minim untuk S1 ya. Nggak susah kok baca jurnal, kan cepet ya. Terus ada yang nanya nggak kalau cara baca jurnal cepet? Cara baca jurnal cepat itu baca abstraknya, bab 1, hasil kesimpulan. Biasanya seperti itu kalau saya. Gitu Kak Ugi. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih dari Kak Felicia Setiawan, yaitu bagaimana tips manajemen waktu dalam pembuatan metodologi penelitian supaya bisa cepat selesai dan tidak membuang banyak waktu, Bu. Ya, tidak membuang banyak waktu dan banyak uang ya Kak Ugi ya, mungkin tepatnya. Iya, benar Oke, sekali, Bu. caranya manajemen waktu, jangan menunda pekerjaan. Gitu ya. Kalau misalnya dikasih tugas sama dosennya, kalau bisa langsung dikerjain, jangan ditunda. Kebetulan saya ini kan juga lagi kuliah ya teman-teman di Undip. Jadinya kalau misalnya ada dosen saya ngasih tugas ke saya, ya langsung saya kerjakan. Padahal kebutuhan saya juga di Mercu Buana harus mengajar juga gitu. Jadi setelah kuliah selesai, biasanya saya langsung mengerjakan tugas dari dosen tersebut. Lalu saya setelah itu baru melanjutkan untuk kegiatan selanjutnya, mungkin aktivitas yang lain, mengajar atau yang lain. Kuncinya adalah tidak usah membuang atau tidak usah bermalas-malasan, tidak usah menunda pekerjaan. Kalau kita males, itu sama dengan boros. Saya selalu berprinsip seperti itu, ya Kak Feli. Jadi kalau kita males, itu sama dengan boros. Artinya kalau kita males, harus kita mengulang mata kuliah tersebut. Artinya kita harus spend money for something yang nggak penting menurut saya kalau harus ngulangnya. Kalau bisa sih nggak ngulang gitu, biar uangnya utuh gitu. Gitu Kak Ugi dan Kak Feli. Oke, terima kasih Bu Putri. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Santoso dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Bagaimana caranya kita bisa menemukan minimal sebuah topik masalah di sekitar kita? Kayaknya tadi udah dibahas ya Bu. Mulai dari yang paling disuka dulu ya. Iya. Lanjut pertanyaan yang kedua aja ya Bu. Bagaimana caranya mengurangi atau menjauhi tantangan dalam penelitian seperti rasa malas, unmood, nggak niat, dan sebagainya. Ini juga sudah sepertinya. Ini sebenarnya juga sudah tadi ya, sudah disampaikan oleh Miss Putri. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 3 saja. Berdasar info yang baru-baru ini beredar, kabarnya tugas akhir atau skripsian akan dihapuskan di sejumlah perguruan tinggi karena ada sistem penggantinya sendiri. Bagaimana sih Miss menyikapi hal tersebut? Oke, saya ulangi lagi ya Kak Ugi, mungkin Kak Santoso ini pada saat tadi saya menerangkan kurang mendengarkan dengan jelas. Saya jelaskan lagi untuk bagaimana cara menemukan minimal sebuah topik masalah di sekitar kita ya, sesuai dengan topik yang sesuai dengan kita aja, sesuai yang kita sukai, passionnya kita apa sih gitu. Jangan sesuatu hal yang kita nggak sukai. Lalu gimana mengurangi atau menjauhi tantangan di rasa malas. Rasa malas itu capek pasti ya, capek, kadang capek ikut webinar terus, kuliah daring gitu, kerja terus capek. Caranya kita perlu kok self healing gitu ya. Kalian boleh ke coffee shop, sekedar ngopi, harga 25.000 duduk. Mungkin nggak pegang laptop seperti yang saya lakukan. Saya wajib untuk self healing ya, setiap hari Sabtu wajib, karena hari Minggu saya udah ada kegiatan lagi di Undip.
Saya wajib untuk saya pilih setiap hari Sabtu, laptop nggak boleh saya buka. Saya jalan kayak kemana gitu, ke mall kayak, tapi nggak ngomongin kerjaan, nggak buka laptop dulu gitu. Jalan-jalan kayak kemana, makan aja cukup kok, makan mie ayam kesukaan kita di mana, mie Pandar kayak apa, coffee shop, duduk ngobrol sama temen, itu self healing buat saya. Atau masak buat cewek-cewek ya, cewek-cewek masak ke salon, teman-teman yang cowok juga self healing tuh macam-macam ya, bisa melakukan hobi yang lain gitu supaya mood kita kembali lagi. Mood itu memang yang mengendalikan kita sendiri, pikiran kita sendiri ya. Jadi rasa malas tuh sebenarnya kita bisa kendaliin kok. Kita malas, tapi sekali lagi saya berprinsip malas adalah boros. Jangan sekali-kali malas. Kalau malas berarti kita harus spend uang for hal-hal yang harus ngulang, segala sesuatu yang nggak penting menurut saya. Ya, harusnya nggak ngulang, jadi ngulang gara-gara rasa malas kita. Lalu beredar info kabarnya tugas akhir diganti. Nah, tugas akhir diganti itu kalian tetap harus membuat karya ilmiah gitu. Itu belum diketok palu ya, tapi saya dengar selentingan tugas akhir dihilangkan tapi bikin karya ilmiah. Ya sama juga, karya ilmiah kan juga jurnal publikasi yang berawal dari penelitian. Ya, sebenarnya sama aja sih. Cuman ibaratnya kayak sekarang aja di prodi sistem informasi dan informatika UMB itu udah nggak lagi ngeprint hard copy skripsi yang jumlahnya lebih dari 40-60 halaman, lebih dari 60 halaman. Itu udah nggak lagi ngeprint. Gitu, semuanya udah soft file. Kalau mau dihapuskan, denger-denger juga nih, kalian harus tetap bikin suatu karya ilmiah. Gitu. Karya ilmiah kan tetap harus juga bikin penelitian secara nggak langsung back to kembali lagi ya ke penelitian lagi. Oke, Kak Ugi, ada lagi? Dari Kak Mizatul Zahro dari STAI Sufyan Sauri Majenang. Gimana caranya agar seminar proposal dan skripsi cepat di ACC dosen? Gimana nih, Miss? Gimana ya? Biar di ACC gimana? Mungkin harus membangun chemistry sama dosennya. Wah, bisa juga tuh. Ya, membangun chemistry itu banyak caranya ya. Cara simpelnya tuh kalau mahasiswa ya mungkin dari cara berbicara, cara ngobrolnya, entah ketika dalam berbicara secara langsung maupun di sosial media seperti WhatsApp gitu mungkin lebih sopan dan waktunya mungkin ya. Itu harus membangun chemistry-nya di hal-hal yang seperti itu. Kadang bikin orang membangun chemistry itu susah-susah gampang ya, apalagi dosen tersebut bakalan sibuk banget. Nah, kita mungkin cari waktunya dan bahasanya yang tepat. Gitu. Membangun chemistry dulu deh pertama. Kalau udah chemistry terbangun, ada kedekatan, kita ngobrolnya enak, dan kemungkinan kalau dari hal yang enak itu untuk meng-ACC-nya lebih mudah daripada kita udah ada jarak gitu dari sama dosen pembimbing. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Miss. Dari Stanley, bagaimana cara menemukan sampel di tengah COVID-19 sekarang ini? Kita misal menggunakan media Google Form, sedangkan kita tidak tahu populasinya itu seperti apa, siapa yang mau kita ambil, dan jadi bagaimana kita menemukan sampelnya itu, Miss? Oke, bagaimana menentukan sampel di tengah COVID? Nah, kita mau penelitian apa dulu nih? Misalnya teman-teman mau penelitian sentimen analisis untuk menentukan pola pembelajaran e-learning yang baik itu seperti apa, yang efektif gitu seperti apa. Berarti sampelnya adalah kita tentukan dulu mau meneliti mahasiswa ya, atau SMA atau SMP atau SD. Karena daring semua nih semuanya. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya menggunakan sampel misalnya dengan menggunakan Google Form ya, misalnya mau ngambil data tentang pengaruh pembelajaran selama daring ini, pengaruh atau motivasi siswa terhadap pembelajaran daring ini, berarti kan harus pakai Google Form. Nah, ini kita tujukan ke siapa dulu. Dan populasinya kita bisa nentuin sendiri, Kak Stanley ya. Populasinya misalnya dari populasi penduduk atau populasi siswa di Kabupaten Bantul itu ada berapa gitu populasinya.
Lalu sampel yang mau kita ambil berapa? Tadi sudah saya contohkan sampelnya itu minimal 200 untuk computer science ya, tapi kalau untuk survei itu minimal kalau yang saya baca dan saya pelajari selama skripsi dan tesis ini minimal 20 kalau sampelnya. Minimal 20 sampai 30 sampel. Itu mungkin case study atau sampel kuesioner ya, minimal itu minimal kayaknya sekitar 30.000. Tapi kalau yang kalian computer science, data-data dari online Kaggle maupun UCI itu minimal 200. Berarti kalian mau penelitiannya apa? Kualitatif atau kuantitatif? Tuh, gitu Kak Ogi. Oke, berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 15.11, ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Tiar Masli Rahati dari Stikes Holistik Purwakarta. Mohon izin bertanya, apakah ada perbedaan trik membaca jurnal cepat antara jurnal kualitatif dengan jurnal kuantitatif? Terima kasih. Oke, trik membaca jurnal. Tadi sudah sempat saya jelaskan, kita membaca jurnal itu baik kualitatif maupun kuantitatif. Pertama abstraknya dulu yang dibaca, introduksi di bagian akhir. Introduction biasanya saya di bagian akhir yang saya baca ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu kan dari umum dari kuantitatif itu kan dari umum ke khusus ya Mbak Kak Tiar. Jadi kalau kuantitatif itu kita baca dari abstraknya dulu, bagian 1 kita baca di paragraf terakhir ya tipsnya, lalu kita baca metodologinya, metodologi hasil lalu kesimpulannya. Namun kalau yang metode kualitatif ya, metode kualitatif ini kan dari khusus ke umum ya, yang hasilnya biasanya tentang akurasi ya, akurasi survei berapa gitu kan. Nah itu boleh dari abstrak langsung ke hasilnya apa. Itu biasanya lebih ke akurasi kan. Kalau kualitatif akurasinya berapa persen gitu tingkat akurasinya. Kalau komputer science ya lebih baik dari abstrak metode hasil. Rata-rata seperti itu sih. Kalau mau bagian 1 atau bagian pendahuluan baca paragraf terakhir. Ya, paragraf terakhir metode secara singkat hasil kesimpulannya. Paling banyak mahasiswa tuh baca cuma abstraknya doang. Gitu. Itu aja Kak Ogi. Oke, terima kasih kepada Miss Putri atas pemaparan materi yang menarik tadi. Sebelum kita akhiri sesi inti ini, boleh nih Miss buat kasih semangat atau apa buat mahasiswa yang sekarang lagi nyusun karya ilmiah nih, biar kasih tips biar lebih semangat lagi, cepet selesai nyusun karya ilmiahnya. Yang pertama, kalian nggak usah takut terhadap dosen pembimbing, ya, dosen siapapun dosennya atau menyusun karya ilmiah, kalian nggak usah takut bahwa penelitian kalian akan gagal. Jadi penelitian itu memang nggak 100% bakalan berhasil ya. Kita juga pernah akan gagal. Dan gimana tipsnya? Ya jaga mood selama pandemi ini, karena pertama itu mood kita emang harus dijaga untuk menyusun karya ilmiah tersebut. Jadi banyak-banyak untuk self healing boleh, tapi jangan banyak-banyak juga. Jangan takut apabila yang lagi nyusun skripsi, jangan takut terhadap dosen pembimbing, karena sesungguhnya dosen pembimbing itu nunggu kalian sampai kalian lulus. Lagi nunggu kalian lulus, dosen pembimbing. Jadi kembali lagi ke kalian, berangkat dari kemauan dan mood kalian untuk mengerjakan. Jadi kalau mau moodnya bagus ya sering-sering self healing ya. Oke, baik. Terima kasih Miss Putri. Wah, materi tadi sangat menarik sekali ya teman-teman. Kita bisa tahu nih seperti apa sih sebuah penelitian yang baik itu, kemudian jenis penelitiannya, dan yang paling penting tadi disampaikan oleh Miss Putri yaitu bagaimana cara penyusunan sebuah penelitian mulai dari judul hingga akhir, dan juga tahap penelitian juga.
Wah, untuk yang bagi mahasiswa baru yang nanti yang bagi mahasiswa baru yang mendengarkan materi kali ini nanti bisa jadi gambaran nih gimana besok waktu ada tugas disuruh buat karya ilmiah. Dan untuk mahasiswa tingkat akhir juga bisa banget nih diterapkan tadi apa yang disampaikan. Dan semoga sekarang masih dalam proses membuat karya ilmiah segera selesai dan mendapatkan nilai yang bagus tentunya. Oh iya, ada kabar gembira nih bagi teman-teman semua yang tadi berkesempatan untuk memberikan pertanyaan. Saya akan mengumumkan 2 pemenang door prize webinar yang beruntung hari ini, yaitu dengan pertanyaan yang menarik dan relevan. Oke, siapa nih kira-kira pemenang door prize hari ini ya? Tidak usah berlama-lama lagi, aku akan mengumumkan pemenang pertama door prize webinar digital marketing adalah selamat kepada Kak Felicia. Halo Kak Felicia, apakah masih bergabung? Ya, selamat Kak Felicia. Materinya nanti akan saya kirim ke panitia ya. Iya, Miss. Kak Felicia, apakah masih bergabung? Kita lanjut saja ya ke pemenang door prize kedua, yaitu jatuh kepada Kak Stanley. Selamat kepada Kak Stanley. Oh, ini Kak Felicia-nya masih bergabung ya. Kak Felicia, halo, selamat siang. Bisa open mic buat beri kesan-pesan ikut webinar kali ini, Kak? Oh, mohon maaf, mic-nya bermasalah sepertinya ya, Kak Felicia. Untuk pemenang kedua yaitu Kak Stanley. Apakah masih bergabung? Ya Kak, masih bergabung. Halo, selamat siang Kak Stanley. Bisa memberikan kesan-pesan nih ikut webinar kali ini gimana? Tentunya webinar ini memberikan saya insight yang baru. Saya dapat banyak belajar dari kakak pembuatan karya ilmiah yang baik dan benar, sehingga saya bisa menerapkan kalau sewaktu-waktu disuruh tugas kuliah membuat karya ilmiah. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Stanley atas kesan dan pesannya. Untuk para pemenang door prize nanti bisa menghubungi panitia yang kontak personnya bakal dibagikan di kolom room chat ya untuk mengambil hadiahnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Kak Felicia dan Kak Stanley. Semoga door prize-nya bermanfaat ya. Wah, tidak terasa nih, udah ada di akhir acara inti webinar hari ini. Saya Sudarmawan Ogi Pamudi selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kepada Kajian Sasti selaku MC, waktu dan media saya persilakan untuk melanjutkan ke acara webinar selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Kak Ogi. Wah, gimana nih teman-teman? Menarik banget bukan materi yang disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Miss Putri Takwa. Jangan lupa diterapin, dan ingat tadi kata Kak Ogi kan, dicatat poin penting-pentingnya yang tadi disampaikan oleh Miss Putri. Tips and triknya juga jangan lupa, itu juga nanti bisa diterapkan buat teman-teman semua. Jadi ntar revisiannya nggak banyak-banyak lagi nih teman-teman. Oke, saya juga akan mengingatkan kembali bagi teman-teman tadi yang telah memenangkan door prize, harap segera menghubungi pihak panitia, karena harus segera diklaim ya, kalau enggak, saya sama Kak Ogi nih yang bagi dua hadiahnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu ucapan terima kasih dari Ketua Panitia atau Ketua Pelaksana acara Insight, Webinar, dan Workshop HAM PSSI UMB. Terima kasih. Kepada Kak Valentinus, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jihan. Ya, perkenalkan nama saya Valentinus Sondang Sidebang. Saya selaku Ketua Panitia Insight, mulai dari seri 1 sampai seri terakhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen ataupun pemateri yang sudah memaparkan materi dengan mudah dimengerti untuk kami semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat para peserta yang sudah bertahan dari seri 1 sampai seri terakhir. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang
melakukan segala kegiatan demi Insight ini dan sudah berperan aktif lah. Semoga segala materi yang disampaikan oleh pemateri dapat kita kelola dan kita praktekkan di kehidupan kita. Saya Valentino Sondang Sidebang, terima kasih. Terima kasih Kak Valentinus atas ucapan terima kasihnya. Baiklah, kita akan langsung masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi dokumentasi yang nggak kalah ditunggu-tunggunya oleh kita semua. Oke, baiklah teman-teman semua, harus segera mengaktifkan kameranya karena kita akan segera mengambil sesi dokumentasi. Ayo nih, boleh banget nih teman-teman semua. Mungkin ada yang mau memperbaiki jilbabnya, ada yang mau merapikan baju terlebih dahulu. Ayo, supaya juga kita kapelan nih. Boleh nih diaktifkan fitur background yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sambil ditunggu, ayo teman-teman silakan semuanya. Oke nih, sepertinya udah pada ngaktifin kamera semua nih ya. Oke, kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Gayanya bebas saja kok. Ayo slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide selanjutnya. Slide terakhir. Oke, terima kasih teman-teman buat waktunya. Baiklah, karena kita udah ada di penghujung acara, tapi sebelum kita menutup acara pada kesempatan kali ini, silahkan buat teman-teman untuk mengisi link absensi yang telah ditaruh panitia di room chat. Oke, silakan teman-teman. Sepertinya panitia sudah meletakkan linknya di room chat-nya ya. Boleh dicek dulu teman-teman semuanya. Ya, linknya sudah ada di room chat ya teman-teman. Silakan diisi dulu. Karena link hanya dibuka sekitar 30 menitan saja. Jadi ayo cepat-cepat teman-teman. Silakan semuanya. Oke nih teman-teman. Nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Series ke-6 dari workshop and webinar series HMPSSI, yang artinya series ini adalah series terakhir dari serangkaian Insight Workshop and Webinar Series yang diadakan oleh HMPSSI UMBY. Tapi jangan sedih teman-teman, karena di event-event berikutnya HMPSSI bakalan terus mengupdate event-event atau perlombaan yang akan diselenggarakan oleh HMPSSI di Instagramnya HMPSSI UMBY. Jadi kalian semua boleh banget mengunjungi Instagram HMPSSI UMBY. Di situ juga bakalan banyak banget info-info menarik, bahkan dokumentasi yang tadi aja baru kita lakukan, itu juga ada di sana. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, gimana sih tadi wajah kita gimana ya, cantik nggak ya, ganteng nggak ya, ada di situ juga. Oke teman-teman, untuk kalian semua juga yang kemarin nggak berkesempatan untuk mengikuti serangkaian acara dari Insight Workshop and Webinar Series, boleh banget langsung mengunjungi channel YouTube-nya HMPSSI UMBY. Mungkin panitia juga bisa menyertakan linknya ya di room chat. Oke, nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Tapi sebelum acara ditutup, saya akan sedikit memberikan pantun nih untuk kita semua. Pergi tamasya ke Gunung Merapi. Pergi bersama ayah dan bunda. Cakep. Terima kasih telah hadir hari ini. Kami ucapkan sampai jumpa. Saya Jihan Sastri, mewakili panitia yang bertugas. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.